Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman. Pada sesi kali ini saya ingin melanjutkan sesi sebelumnya ya. Ini part 6 kalau nggak salah. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah latihan soal PBJ, bisa sertifikasi PBJ dasar, kemudian SKB CAT ya. Ini sumbernya satu ya, yaitu Perpres 12 tahun 2021 ataupun Perlem dari LKPP. Oke, langsung saja ke soal yang berikutnya ya. Ini nomor 76, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan. PPK memberikan A. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak yang dapat melewati tahun anggaran. B. PPK melakukan penunjukan langsung pada pemenang cadangan. C. PPK melakukan pemutusan kontrak karena kegagalan penyedia. D. PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, sama seperti sebelumnya, itu kita kasih timer 5 detik ya. Jadi teman-teman bisa memikirkan jawaban yang tepat yang mana, apakah A, B, C, atau D. Langsung kita hitung mundur ya. Jawabannya yang mana kira-kira? Yang tepat yaitu yang D, yaitu PPK memberi kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, sesuai dengan referensinya yaitu pasal 56 ayat 1, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, next. PPK menyerahkan barang atau jasa yang telah selesai 100% kepada A. Penerima manfaat, B. Pejabat penerima hasil pengadaan, C. Panitia penerima hasil pengadaan, atau D. PA atau KPA. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat sesuai dengan Perpres 12 tahun 21. Oke, jawabannya adalah yang D ya, PA atau KPA. Jadi sesuai Perpres 12 itu tidak ada PJ, PHP, dan PPHP ya, yaitu poin B sama C. Kemudian pasal 57 Perpres 16 2018, JO Perpres 12 2001 ini, jadi Perpres ini tidak digantikan semata-mata ya, jadi masih ada. Nanti next di beberapa video ke depan mungkin saya akan bahas mengenai pergantian apa saja sih ya, mengenai Perpres sebelumnya dan setelahnya. Oke. Pak ayat 1, setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang. Kemudian PPK mengecek, PPK penyedia menandatangani berita acara serah terima. Nah, sesuai Perpres 58 ya, pasal 58 Perpres 16 2018, JO Perpres 1221, PPK menyerahkan barang atau jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 yang ini di atas kepada PA atau KPA. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Berikut ini termasuk pihak-pihak yang merupakan pelaku penelitian kecuali A. PA, KPA, KLPD sebagai penyelenggara penelitian, B. Perguruan tinggi, C. Kelompok masyarakat, D. Organisasi masyarakat. Kira-kira yang mana? A, B, atau C? Nah, ini pasal 62 ayat 1, pihak termasuk dalam pelaku pemilihan adalah penelitian dilakukan oleh PA atau KPA pada KLPD ya. Kemudian pelaksanaan penelitian, terus pasal 62 ayat 3 itu pelaksanaan penelitian sebagaimana yang dimaksud ayat ini, ayat 1 ya, itu meliputi individu, kemudian kementerian, lembaga, perangkat daerah, perguruan tinggi, ormas, badan usaha. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya, kecuali kelompok masyarakat. Oke, next. Ini pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetensi melalui A. Sayembara jasa konsultasi, B. Seleksi proposal penelitian, C. Kontes jasa lainnya, D. Presentasi proyek pekerjaan. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat B, A, B, C, D. Jawabannya B ya, seleksi proposal penelitian. Jadi teman-teman bisa lihat di referensi pada pasal 62 ayat 4. Jadi nanti bisa lihat ya, pelaksana penelitian itu ditetapkan berdasarkan apa? Yaitu seleksi proposal penelitian. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke, next.
badan usaha asing yang melaksanakan pekerjaan konstruksi harus bekerja sama dengan industri dalam negeri, yaitu dalam hal apa saja ya? A. Pembuatan spesifikasi teknis dan pembuatan suku cadang. B. Pelaksana purna jual dan pembuatan suku cadang. C. Pembuatan suku cadang dan rancangan kontrak. D. Pembuatan spesifikasi teknis dan rancangan kontrak. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu pelaksana purna jual dan pembuatan suku cadang. Suku cadang ya. Nah, teman-teman bisa lihat di referensinya yaitu pasal 63 ayat 4. Nanti di situ mengenai ketentuan kalau misal badan usaha asing itu harus bekerjasama dalam negeri dalam hal apa ya kan, itu jawabannya yang pelaksana purna jual dan pembuatan suku cadang. Oke, next. Kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, terus pemerintahan dalam negeri dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan penandatangan kontrak. Nah ini pernyataan benar atau salah ya. Apakah benar? Apakah B salah? Kira-kira jawabannya yang mana? Yuk, simple tapi kadang ini ya. Nah salah ya. Yang benar apa? Nah ini pada pasal 1 ya. Kemudian nah ini berbedanya di sini sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kalau ini kan cuma sampai penandatanganan kontrak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next. Nah, jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan pengertian dari A. Barang, B. Pekerja konstruksi, atau C. Jasa konsultasi, D. Jasa lainnya. Kira-kira yang mana? Ada 4 ya itunya pengertiannya. Jawabannya yang D ya. Kenapa yang D? Nah, teman-teman bisa lihat referensinya pada pasal 1 ayat 32. Pengertian jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jawaban tepat adalah yang D. Oke, next. Ruang lingkup yang mencakup pengadaan barang jasa dari sudut pandang pembiayaan ya, kecuali A. mendapat pinjaman atau hibah luar dan dalam negeri, B. APBN, C. dana cadangan konsorsium penyedia, atau D. APBD. Kira-kira yang mana? Sudut pandang pembiayaan ya, dan kecuali kuncinya. Jawabannya yang C ya, dana cadangan konsorsium penyedia. Jadi teman-teman bisa lihat pada pasal 2 PBJ di lingkungan KLPD ini menggunakan APBN, APBD. Kemudian huruf B itu dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri ya. Kemudian yang C pinjam luar negeri juga bisa atau hibah. Yang ini yang tepat, yang kecualinya yang C. Oke, next. Contoh kegiatan tipe 4 swakelola adalah A. Pembinaan guru oleh PGRI, B. Pembangunan atau pemeliharaan jalan desa atau kampung, C. Jasa sensus, D. Penyuluhan. Kira-kira yang mana? Ingat tipe 4 ya. Jawabannya adalah yang B ya, pembangunan atau pemeliharaan jalan desa atau kampung. Jadi pasal 18 ayat 6 itu tipe 4, swakelola yang direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran, kemudian berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Contohnya pembangunan, pemeliharaan jalan desa atau kampung. Nomor 2, pembangunan pemeliharaan irigasi desa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pembangunan pemeliharaan jalan desa atau kampung. Oke, next. Pengadaan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dikategorikan sebagai jenis pengadaan apa? Barang, pekerja konstruksi, jasa konsultasi, atau jasa lainnya. Kira-kira yang mana? Ini motor ya. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi teman-teman bisa lihat pada pasal 1 ayat 29, barang adalah ya, jenis pengadaan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Jawabannya yang A. Oke, next.
pengadaan barang atau jasa bertujuan untuk apa saja. Nah, ini kecuali A. menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. B. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. C. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. D. meningkatkan peran pelaku usaha internasional. Kira-kira jawabannya yang mana? Kita hitung mundur. Ingat, kecuali ya. Jawabannya yang D ya. Nggak mungkin ya pengadaan niatnya kita untuk meningkatkan peran pelaku usaha internasional ya. Teman-teman bisa lihat juga di pasal 4 mengenai tujuan pengadaan barang atau jasa. Jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Ini contoh kegiatan swakelola tipe 1 apa nih? A. Seminar. B. Survei kepuasan masyarakat. C. Pembinaan atlet oleh KONI. D. Produk kelompok masyarakat. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. Jawabannya yang A ya. Ingat ini tipe 1. Jadi pada pasal 18 ayat 6 huruf A, tipe 1 yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, penanggung jawab anggaran. Jadi ini internal ya. Jadi pendidikan atau pelatihan di internal, kemudian kursus, seminar, penyuluhan, penataran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Contoh kegiatan swakelola tipe 3 adalah A. Pembangunan pemeliharaan saluran irigasi mikro atau kecil. B. Survei. C. Pembinaan guru oleh PGRI. D. Pendidikan dan atau pelatihan. Kira-kira yang mana? Ini tipe 3. Kira-kira yang mana? Nah, yang C ya, pembinaan guru oleh PGRI. Jadi, pada pasal 18 ayat 6 huruf C tipe 3 itu swakelola yang direncanakan KLPD, penanggung jawab anggaran, namun yang melaksanakan tuh ormas ya. Kemudian contohnya itu pembinaan atlet oleh KONI, kemudian pembinaan guru ya oleh PGRI. Jawaban yang tepat adalah yang C, pembinaan guru oleh PGRI. Oke. Soal berikutnya, pemerintah kota X akan melakukan pembangunan gedung. Setelah gedung selesai dan serah terima, akan dilakukan uji coba pemakaian. Jika Anda diminta menjadi pelaku pada pengadaan ini, maka Anda akan mengkategorikan pekerjaan tersebut sebagai jenis pengadaan apa? Apakah A. barang, B. pekerja konstruksi, C. jasa konsultasi, D. jasa lainnya. Kira-kira yang mana? Ya, yuk. A, B, C, D, kira-kira yang mana? Yang B ya, pekerja konstruksi. Jadi pada pasal 1 ayat 30 pekerja konstruksi itu definisinya apa? Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jawabannya yang B. Oke. Untuk soal yang terakhir di sesi ini, ruang lingkup SPSE terdiri dari atas apa saja ya, kecuali ya A. perencanaan pengadaan, B. persiapan pengadaan, C. pemilihan bahan, D. pelaksana kontrak. Nah, kita hitung mundur lagi untuk soal yang terakhir ini. Jawaban tepat adalah yang C ya, pemilihan bahan. Jadi teman-teman bisa lihat pasal 71 ayat 1, ruang lingkupnya apa saja? Ada perencanaan, persiapan, pemilihan, pelaksana kontrak, serah terima pekerjaan, pengelola penyedia, serta katalog elektronik. Yang enggak ada itu yang C, pemilihan bahan ya teman-teman. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan, masukan, diskusi bisa di kolom komentar atau bisa follow IG saya ya, sesuai dengan yang di monitor teman-teman atau di layar teman-teman. Kemudian untuk next pembahasan soal PBJ atau tips yang lain, trik yang lain atau tutorial yang lain, teman-teman bisa subscribe ya, kemudian loncengnya dinyalakan untuk mendapat update-update video dari kami ya. Semoga bermanfaat juga. Jangan lupa like, share. Kemudian jika ada salah-salah kata, kemudian saya juga minta maaf. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini sehat walafiat, semuanya lancar, entah itu untuk tes PBJ dasar, kemudian untuk SKB dan sebagainya. Semoga semua lancar dan diberkati yang Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.